Shalom saudara, apa kabar dimanapun saudara berada di sekarang ini. Saya harap semua tetap baik dalam jasmani, rohani, juga jiwani kita. Kita sebentar lagi akan baca firman Tuhan. Kita akan dapat satu benih yang saya yakin pasti berharga buat kehidupan kita semua, yang bisa mentransformasi kehidupan kita. Karena itu mari kita siapkan diri kita, mari kita hampiri Tuhan kita. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita sembah Dia. Mari kita katakan yang baik. Katakan praise buat Tuhan kita. How baik Tuhan, how indah, how mulia, how Tuhan kami. Sembah Dia, fokus hanya pada Dia. Ya rada bashe, ya rala ya rada ba ya rada bashe. Kami bersyukur buat kasih dan sayang-Mu. Indah, mulia Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku
berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Berkat-Mu atas kami, kasih setia-Mu baik atas kami. Kami rasakan Tuhan, kemuliaan-Mu. Kami nikmati kasih sayang-Mu. Kami kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan kami bagi-Mu. Ya Tuhan, Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Makasih Tuhan. Bapa, berikan kami urapan tutup bungkus kami dalam kami mengerti firman-Mu. Berikan hal-hal yang baru kepada kami. Tutup bungkus hamba-Mu, sembunyikan aku di balik salib-Mu. Kami siap untuk belajar firman. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, di Mazmur, kali ini pasal yang ke-16. Mazmur pasal ke-16. Sudah dapat? Firman Tuhan di sini dikasih perikop bahagia orang saleh. Ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Miknam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Perhatikan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini berbicara suatu hubungan yang levelnya tinggi, saudara, sama Tuhan. Tiada yang baik bagiku selain Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu di atas semuanya posisinya. Buat Daud, Tuhan itu posisinya di atas semuanya.
nggak kerajaan, nggak kekayaan, nggak harta. Tuhan itu posisinya ada di paling number one. Untuk sampai ke sana, nggak segampang yang kita bayangkan langsung bisa menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Ayat 2 berbicara mengenal Tuhan. Mengenal itu lebih daripada sekedar tahu, saudara. Mengenal adalah pengetahuan yang mengenal itu adalah bukan bisa menjabarkan dia siapa luar dalam. Tapi pengenalan itu mengubah apa yang kita lakukan. Mengubah kitanya. Pengenalan adalah pengetahuan tentang dia yang hidup di dalam diri saya. Ya, dia dikenal sebagai pencipta, sebagai juru selamat, sebagai Bapa, sebagai Tuan, sebagai sahabat. Dan ini berbicara melebihi Tuhan yang adalah kekasih, tapi Tuhan adalah segala-galanya. Kalau Tuhan adalah segala-galanya, pasti kelihatan dari gaya hidup seseorang. Pasti dia kerinduannya adalah setiap hari untuk bersekutu sama Tuhan. Saya ditegur nih tuh, saudara. Karena kalau dia bukan segala-galanya, ya kalau dia bukan segala-galanya, kita pasti hidupnya juga kelihatan kalau itu bukan segala-galanya. Kalau duit itu segala-galanya, wah kelihatan orangnya. Mata duitan, benar sampai ada julukan itu, mata duitan lu. Kelihatan, segala-galanya tuh duit. Segala-galanya kerjaan kelihatan, waktunya dihabiskan di mana tiap hari? Kantor. Segala-galanya pasangannya kelihatan. Sekarang disebut bucin. Segala-galanya tuh pasangannya. Tapi kalau segala-galanya Tuhan, harusnya kelihatan dari buahnya, saudara. Ini bicara pengenalan. Di mana pengenalan kita sama Tuhan sekarang? Ya. Nah, ayat 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikut Allah lain. Ya. Ayat 4 ini bisa keluar karena dia benar-benar tahu nikmatnya, keluar biasaannya menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan. Baru dia bisa ngomong, bertambah besarlah kesedihan orang-orang mengikuti Allah lain. Kamu rugi ikut Allah lain. Tapi sayangnya, begitu banyak orang Kristen yang masih punya Allah lain. Kita nggak bakal bisa meninggalkan Allah lain sebelum kita membuat keputusan menjadikan Tuhan segala-galanya. Menjadikan Tuhan segala-galanya itu bukan ikut perasaan lo, tapi itu adalah sebuah keputusan. Keinginan dan kekuatan untuk menjadikan Tuhan segala-galanya datang daripada Roh Kudus. Tapi keputusan datang harus dari kita. Keputusan selalu datang dari kita. Harus memutuskan dulu. Menjadikan Tuhan segala-galanya. Meninggalkan Allah lain. Meninggalkan berhalamu, saudara. Baru saudara akan rasakan bagaimana rasanya kalau Tuhan segala-galanya. Sampai Daud bisa merasakan. Karena dia memutuskan menjadikan Allah segala-galanya. Dia bisa bilang, kamu rugi kalau nggak ikut Tuhan. Kalau kamu masih menyembah Allah lain, yang rugi itu kamu. Kamu nggak tahu rasanya gimana. Kalau Tuhan satu-satunya yang memerintah kehidupanmu. Dahsyat saudara. Dia bilang, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Aku firm Tuhan. I am confident. Kamu tuh warisanku, kamu pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundi kepadaku. Di dalam berjalan sama Tuhan, saya mau beritahu saudara. Di dalam mengenal Tuhan, perjalanan iman mengenal Tuhan. Rumusnya itu bukan see and taste. Bukan melihat dan merasakan, tapi merasakan and see.
Jadi gini, kalau saudara gak pernah, contoh paling gampang makanan rawon saudara. Warnanya hitam. Orang yang gak pernah lihat rawon, disuruh makan rawon, pasti ragu-ragu, apaan ini hitam? Rasanya pasti aneh, udah gak enak. Ya, tapi giliran cobain rawon dulu, taste dulu, rasakan dulu. Ambil keputusan dulu, makan dulu. Baru akan bilang, wah enak banget apa ini? Baru akan tahu seenak itu. Ngikut Tuhan juga begitu. Mutusin dulu rantai sama berhala. Putuskan dulu ikut Tuhan apapun yang terjadi. Putuskan dulu ikut Tuhan apapun perasaan kita. Makan dulu, rasakan dulu Tuhan itu seperti apa. Taati dulu firman-Nya itu seperti apa. Maka saudara akan melihat sesuatu terjadi. Itu pengenalan. Itu berjalan dalam iman. Itu memperbesar kapasitas rohani. Itu kedewasaan rohani. Saudara mau jadi dewasa, tinggalkan berhala. Taati firman Tuhan. Rasakan dulu. Ambil keputusan dulu. Baru saudara akan tahu. Ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Dan ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku, katanya. Itu Tuhan buat Daud. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Berbicara keintiman, saudara, Tuhan itu posisinya di sebelah Daud. Daud yang memposisikan dirinya selalu dekat dengan Tuhan tuh Daud, orang yang mencari hati Tuhan, Daud orang yang intim, Daud Tuhan, orang yang mengejar keintiman, orang yang berlari mengejar hadirat Tuhan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita. Berlimpah-limpah di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ya, dari sini kita udah mengerti saudara, orang saleh itu artinya apa? Betul? Orang yang nomor satu intim, tadi dia bilang Tuhan kau berada di sebelahku. Ya, dan orang yang mengenal Tuhan, yang menjadikan Tuhan hartanya, warisannya, mahkotanya, kebanggaannya, yang menjadikan Tuhan segala-galanya. Itu definisi orang saleh di hadapan Tuhan. Menurut Mazmur. Ya, keintiman. Daud orang yang mengejar keintiman. Saudara, yuk kejar keintiman. Maukah? Saya mau juga, saudara. Di tengah kesibukan ini, sibuk banget saudara kerjaan saya. Sibuk banget pelayanan juga, saudara. Kadang udah seperti rasanya rutinitas dan saya harus stop. Saya harus kejar Tuhan kembali. Saya harus terus berada di dalam posisi kasih mula-mula itu. Tuhan ada di sebelah kanan kita. Itu kita ada di sebelah kiri ya Tuhan. Harus bersebelah-sebelahan. Kejarlah keintiman saudara di dalam Tuhan. Ya. Keintiman itu harus privat. Keintiman gak bisa di ruang publik. Keintiman gak bisa didapatkan dari ibadah raya. Saudara gak bisa intim sama istrimu di tengah keramaian. Keintiman gak bisa didapat di tempat yang terbuka. Harus di tempat yang tertutup. One on one sama Tuhan. Adakah momen itu di keseharian kita? Teguran buat kita. Ya. Keintiman membutuhkan waktu. Gak cuman 1-2 kali. Tapi butuh waktu sampai kita intim. Orang yang menikah sampai ulang tahun ke-50, keintimannya terus bertumbuh. Keintiman butuh waktu. Gak bisa sebentar. Harus invest time kalau mau intim sama Tuhan. Amin saudara. Keintiman butuh komunikasi. Keintimanmu akan terukur levelnya dari kehidupan doa saudara. Karena keintiman butuh komunikasi. Gak ada yang gak intim tanpa komunikasi. Harus ada komunikasi. Karena itu baca firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sama Tuhan. Keintiman membutuhkan kepercayaan. Bukti kalau saudara itu percaya sama Tuhan adalah saudara mentaati firman-Nya. Biasa orang gampang, saya percaya Tuhan. Kuasanya besar. Dikit-dikit lagi buat diri kita sendiri. Dikit-dikit lagi egois, betul? Tapi intinya kamu percaya sama Tuhan.
itu adalah apa? Kamu taat firman-Nya. Ada firman-firman yang gak enak ditelen. Ada firman-firman yang kalau dilakukan tuh gak enak. Namanya perpuluhan. Tapi kalau saudara bilang saudara percaya sama yang namanya Yesus, saudara percaya namanya Tuhan, saudara akan lakukan. Karena apapun yang diperintahkan, saudara percaya dan saudara lakukan. Itu aja buktinya. Saya nggak usah bilang, oh saya percaya mujizatnya karena saya tahu mujizatnya ada di ayat ini, saya tahu kuasanya ada di firman Tuhan cerita ini segala macam. Percuma. Mau dijuluki, kamu percaya Tuhan apa enggak? Kamu mengenal Tuhan apa enggak? Rumusnya cuma satu, taat apa enggak? Kalau taat artinya kamu percaya sama Tuhan. That's it. Ya. Keintiman itu keintiman tuh gini, dia nggak coba menuntut sesuatu daripada objeknya, tapi dia mengingini objeknya sebagai hadiahnya, gitu loh. Itu keintiman. Saya nggak pernah harapkan istri saya untuk masak buat saya, tapi saya harapkan setiap saya pulang ke rumah dia ada. Ya, saya nggak harapkan dia perfect, gak ada salah sedikit pun mengurus rumah tangga. No. Tapi saya harapkan dia selalu ada di samping saya. Itu keintiman, saudara. Ya, marilah kita jaga keintiman kita sama Tuhan. Marilah kita kejar keintiman kita sama Tuhan. Apa sih yang membuat keintiman itu luntur? Nomor satu adalah schedule sehari-hari yang gak balance. Itu yang akan bikin keintiman kita makin lama makin mundur. Karena itu harus ubah schedule. Harus pintar, harus berhikmat, harus punya strategi. Gak bisa main berdoa, Tuhan saya mau intim, gak intim-intim. Obrak-abrik schedule. Bikin waktu untuk intim sama Tuhan ya. Apalagi yang bikin kita gak intim sama Tuhan? Dosa yang tidak diakui. Itu menjauhkan kita dari Tuhan. Gak mungkin bisa intim sama Tuhan. Makanya mengakuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Konflik yang tidak diselesaikan. Firman Tuhan bilang kalau kamu mau datang kepadaku, kamu urusin dulu konflik. Gak bakal bisa menyentuh keintiman sampai level tertentu kalau ada konflik gak diselesaikan dalam kehidupan. Pasti ada yang ganjil dalam hati. Untuk datang ke Tuhan, hati itu harus terbuka, hati itu harus bersih. Ya. Apalagi yang bikin kita gak bisa intim sama Tuhan? Unsupported lifestyle. Kehidupan, lifestyle yang gak rohaniah. Di gereja aja rohani, habis itu di luar udah kayak Tarzan, saudara. Kayak monyet. Monyet itu apa? Nggak bisa diatur. Lifestyle yang nggak bisa selaras, sefrekuensi dengan pertumbuhan rohani. Hedon contohnya. Ya, di gereja baik tapi di luar sana hedon hidupnya. Susah intim sama Tuhan. Apalagi apa yang namanya uang itu disebut mamon adalah musuh daripada Tuhan. Bagaimana lifestyle saudara hari ini? Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Terus makanan rohani yang kurang akan bikin kita lemes spiritual kita. Dan kita akan susah menjadi intim di hadapan Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu untuk intim kembali sama Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu untuk satu step closer to God. Ya, gimana caranya? Saudara sudah berdoa, saudara sudah puasa. Tapi saudara rasanya nggak mengalami kok kayak rasanya seperti cinta mula-mula. Rasanya dijamah. Dulu rasanya gampang tersentuh, hati gampang dijamah Tuhan, air mata ngocor terus. Tapi sekarang sudah menjadi, kayaknya rutinitas sudah menjadi keras. Bagaimana caranya, saudara? Supaya kembali menjadi intim sama Tuhan. Ya, rumusnya ada di Wahyu 2, 4, dan 5. Saya bacain buat saudara. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukan lagi. Ini dia kuncinya. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Balik ke semula yang engkau dulu pernah lakukan waktu kamu kesemsem sama Tuhan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Waktu saudara disetrum sama Tuhan pertama kali, apa yang saudara lakukan waktu itu? Apakah saudara langsung tiap hari berdoa
Waktu saudara mengalami kasih mula-mula, saudara suka memuji Tuhan, saudara tiba-tiba sering baca firman Tuhan, rindu firman, saudara lakukan itu waktu saudara intim. Saudara sering dengar khotbah. Apa yang kamu lakukan waktu kamu pertama kali cinta mula-mula? Firman Tuhan bilang, lakukan itu. Tapi gak ada rasanya pastor pengen lakukan itu. Firman Tuhan gak bilang, kamu lakukan itu kalau waktu kamu mau. Tapi kamu lakukan itu. Selama kamu lakukan itu, maka aku percaya, pasti nanti di zaman Tuhan, perasaanmu akan balik, yang kayak dulu akan balik. Karena feelings comes and go. Kalau dipimpin perasaan, nggak intim-intim sama Tuhan. Karena kita jauh dari Tuhan, ya. Karena itu lakukan, disiplinkan daging kita. Ubah schedule kita, ubah lifestyle kita. Waktu pertama-tama kamu cinta mula-mula, lifestylemu bagaimana? Kamu belum hedon, kamu belum ini, belum itu. Balik seperti kamu yang dulu, kata Tuhan. Maka perasaan itu pasti akan kembali. Sama dengan hubungan suami istri. Ada kalanya perasaan itu berkurang. Ada kalanya perasaan itu bertambah lagi. Tapi yang dijaga adalah komitmennya. Betul? Rasanya kalau konflik suami istri, perasaan saya kok udah agak berkurang ya sama istri saya. Tetap lakukan yang terbaik. Tetap makan sama-sama dia. Tetap pergi date sama dia. Tetap kencan sama istrimu. Tetap sayangi istrimu. Tetap katakan I love you. Perasaan akan kembali lagi. Itu namanya komitmen. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau intim kembali, lakukan apa yang semula kamu lakukan. Kehidupanmu bagaimana waktu itu? Gaya hidupmu bagaimana waktu itu? Setiap jam, satu harimu itu setiap jam kamu bagaimana? Bagaimana kamu ngobrol sama Tuhan? Ingat lagi. Bagaimana kamu menyembah Tuhan? Berapa lama kamu menyembah Tuhan? Berapa sering kamu berdoa? Semuanya kembalikan lifestylemu yang dulu di masa yang sekarang. Maka keintiman itu akan menyerbu kehidupan kita. Kamu tidak akan lagi lepas daripada kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Thank you Jesus. Kau telah singkapkan tentang keintiman, tentang pengenalan, bahwa kami mau Tuhan, kuatkan kami, berikan kami kekuatan, supaya kami bisa memutuskan untuk mengejar senantiasa hadirat-Mu, menjadikan Engkau segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.